apakah Presiden PS08 ini punya komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pionir negara yang berkomitmen untuk mencegah, untuk ikut mitigasi, mengurangi pemanasan global, dan kemudian juga menjaga lingkungan kesatuan alamnya secara konsisten. Dan oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja harus dibatalkan. Ya, saya sederhana aja. Setiap kebijakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap ada unsur-unsur kejahatan, apakah itu dalam bentuk konspirasi maupun serakahisme, itu harus terkena hukum. Tidak bisa dibiarkan. Itu menandakan bahwa negara berdaulat, bahwa negara hadir di tengah krisis yang sangat gawat ini, supaya untuk membangun trust, membangun hope, dan sekaligus kita belajar dari musibah ini, agar ke depan paradigma pembangunan kita pun itu juga harus diperbaiki. Jadi tidak merusak hutan, tetapi bagaimana menjaga dan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan manusia. Saya agak lugas bicara soal pertanggungjawaban, itu dalam arti agar kita itu punya budaya hukum yang bertanggung jawab. Karena kalau pakai teori hukum, hukum itu ada substansi, ada struktur hukum, tapi yang agak melemah dan lunglai itu lebih budaya. Ini kita dorong, kita sorong, dan kita sodorkan untuk supaya ada budaya hukum, penegakan hukum kita yang betul-betul andal. Dan ini tantangannya bagi pemerintah sekarang yang memang punya komitmen untuk itu. Baru setelah itu secara lebih teknis, secara lebih mekanisme adalah patuhi hukum-hukum alam itu sendiri, hukum-hukum ekologis itu sendiri, dan patuhi instrumen-instrumen Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pemirsa, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lainnya, memastikan publik dan sangat diyakini ini tidak sekedar fenomena alam, tetapi justru campur tangan manusia. Kita melihat dan menyaksikan berbagai perbincangan, dan terakhir di Komisi 4 DPR RI, Menteri Kehutanan dipanggil untuk melakukan rapat kerja. Kesimpulan publik bahwa soal parahnya bencana banjir bandang dan tanah longsor ini bersangkut paut dengan soal hukum dan penegakan hukum. Kita akan coba konfirmasi soal ini. Seperti biasa, sudah hadir Dr. MS Kaban, pengamat kebijakan politik khususnya di sektor kehutanan. Lalu ada Bang Muhammad Joni dari Masyarakat Konstitusi Indonesia dan pakar ilmu politik, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jabar. Kita ingin, karena ini menyangkut soal hukum dan penegakan hukum, kita ingin catatan awal dulu dari Bang Joni, baik menyangkut soal terlihat lambannya pemerintah menangani korban-korban bencana, maupun soal hukum, soal penegakan hukum yang ditengarai ini menjadi biang kerok dahsyatnya bencana yang memakan korban ratusan nyawa rakyat, harta benda, dan tentu saja penderitaan lainnya yang sampai hari ini masih banyak yang belum tertangani.
catatan awal Anda, Bang Joni? Makasih ya Pak Hadi, Bang Kaban, senior saya, Bang Kewi Masa Prof. Pertama, saya mengucapkan dulu belasungkawa, turut bersedih, berduka atas berita bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya lahir di Tanjung Pura. Kelahiran saya itu tempatnya tenggelam. Dan tempat mengaji saya Masjid Azizi di Tanjung Pura itu tenggelam juga. Dan itu negeri yang dulunya ibu kota Kesultanan Langkat. Tidak nampak lagi aura kotanya ketika melihat Tanjung Pura. Dan itu juga luar biasa ketika terjadi dan saya lihat dan saksikan sendiri, korbannya juga ada satu ponakan saya di Aceh perbatasan dengan Langkat yang namanya Aceh Tamiya. Saya merasa nyaris hampir satu kota lumpuh, tak berdaya. Begitu juga saudara-saudara kita yang di Sibolga, di Batang Toru, di Sumatera Barat, Padang Panjang. Kami mengucapkan belasungkawa dan semoga kuat menghadapi hal ini. Tapi ini semestinya tidak boleh terjadi. Karena prediksi para ahli itu sebenarnya sudah mengingatkan hal ini akan terjadi. Halo, mengapa early warning system kita nggak bunyi? Dan ada pula pejabat yang mengatakan, lah ini kan hanya heboh di medsos. Dari situ saya mengambil satu penjelasan atau kesimpulan awal secara pars pro toto bahwa fungsi ekosistemnya BNPB nggak hidup juga. Termasuk ekosistem pemerintahan. Termasuk ekosistem pemerintahan karena tidak ada koordinasi, nggak jalan gitu. 1,5 jam dari Medan, Tanjung Pura, itu nggak kejangkau, nyaris sepekan. Ketika Tanjung Pura hanya sampai di Batu Malenggang, 1 kilometer menjelang Tanjung Pura, tidak bisa diakses. Itu sebuah bencana dalam bencana. Sementara kawan saya, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Utara, bisa buat posko di situ. Dan sekarang sudah di Aceh menuju ke Kuala Simpang. Jadi kalau ini bencana, hemat saya ini adalah bencana dalam bencana lagi. Bencana dalam bencana adalah bencana alam itu sendiri. Dalam bencana karena sistem tidak bunyi, early warning system nggak jalan, nggak kerja, kata orang Tanjung Balai macam kojo tak kojo. Dan kalau itu bisa dinyawakan, ini bisa diminimalisasi, bisa dimitigasi bencana itu. Karena kan data dunia bisa dibaca. Orang-orang pintar di semua instansi pemerintah kita kan punya datanya dan punya senario mitigasinya. Kemudian dalam bencana lagi ya karena itu. Karena dia kemudian nggak ada satu pejabat pun yang bunyi, ini tanggung jawab saya. Dan mestinya itu tidak terjadi ketika kita tahun 2004 mengalami bencana nasional yang namanya tsunami. Saya saksikan di depan mata sendiri lewat televisi, kemudian sepekan kemudian saya datang ke sana bersama Kak Seto dengan Komnas Perlindungan Anaknya untuk mengangkat mayat-mayat yang ada. Kok kita nggak belajar nih? Itu pendapat saya yang pertama dan wajar saya agak emosional karena adik perempuan saya kena korban dan hilang. Dan baru kemudian kemarin ditemukan gitu Kak. Seorang yang baru lulus P3K, ditempatkan di sana jadi guru dan akhirnya terjerembab dan hilang di sana. Alhamdulillah sudah ditemukan. Yang kedua dari sisi hukum, hemat saya ini kalau KPK bilang ini udah kasus tangkap tangan, hemat saya ini adalah perkara yang sudah tangkap basah. Gelondongan kayu itu bukti nyata bahwa ada
pelanggaran atas, baik itu atas perizinan maupun kejahatan terhadap hutan itu sendiri. Dan di sisi lain, bagaimana mungkin ada pejabat satu dengan pejabat yang lain yang mengurusi kehutanan berbeda pendapat. Satu bilang ini karena pohon yang busuk, ini karena mati bunuh diri atau tertebang sendiri, dan kemudian ada yang lebih tinggi lagi bilang kami akan evaluasi total, dan akhirnya menjadi sebuah pertanyaan yang menggelikan, kok tidak ada yang bertanggung jawab? Ada ratusan orang yang meninggal, hilang, tidak ada setengah pejabat pun yang minta pengakuan dan menyatakan bertanggung jawab. Hemat saya, ini ironi kedua yang harus kita refleksikan, bahwa mestinya ini tidak terjadi, mestinya ini bisa cepat ditangani, dan pada kesempatan ini saya merasa agak pesimis ketika tema diskusi ini membicarakan aspek hukumnya. Saya pesimis tegaknya hukum dan adanya orang yang bertanggung jawab. Ketika DPR Komisi keempat memanggil Menteri Kehutanan dan dia tidak bisa berkata lain selain membenarkan indikasi dan kenyataan itu kan fakta politik. Dan kemudian bersama dengan Kapolri membuat press conference, hemat saya mestinya Raja Juni pertama kali mengatakan, tolong Kapolri periksa saya, di mana salahnya kebijakan ini. Oleh karena itu, saya gelisah dan merasa penting untuk mewakili suara yang diam selama ini di masyarakat, bahwa hutan kita harus selamatkan. Korban-korban itu adalah manusia, bukan benda. Bahkan gajah pun, Bang Kaban, ada yang jadi korban. Bukan cuma manusia, bukan cuma gedondongan, gajah pun jadi korban. Jadi, lepas dari hanya sekedar obatan nasuha, sepertinya kita perlu langkah yang revolusioner untuk menyelamatkan hutan. Dan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang mengerikan, tapi itu adalah permintaan anak bangsa, dan bahkan sebenarnya sudah menjadi bukan cuma testimoni, tapi itu adalah deklarasi seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk stop deforestasi hutan Indonesia, wabil khusus hutan Sumatera yang nomor 2 terbanyak sedunia selama itu. Saya kira itu, Abah Hadi, dan sebenarnya kita mengadu nih, dan salah satu tempat kita mengadu selama ini adalah Bang Kaban. Gimana ini kita harus bisa selamatkan hutan Malaysia? Ada reputasi beliau kan paripurna nih, catatan juga lengkap tentang apa yang harus dilakukan di Indonesia, wabil khusus hutan Indonesia. Karena hutan, satu lagi, itu bukan cuma pohon, bukan cuma daun, dia adalah teknologi alami yang belum pernah ada sebelum seorang insinyur Indonesia pun diciptakan oleh Republik. Hutan dengan pohonnya menyelamatkan air, menyelamatkan pohon dari bencana-bencana manusia. Dan hutan itu adalah bagian yang harus kita jaga, teknologi pertama yang harus kita belajar dari mereka. Bang Joni, Malah menebangnya. saya menangkap ada nada pesimis soal hukum dan penegakan hukum dari yang Anda sampaikan. Anda masih optimis bahwa ini bisa berubah? Atau malah Anda pesimis dengan mengatakan tidak ada satupun yang berani bertanggung jawab? Saya ngikutin teori Donald Black saja. Hukum itu sebenarnya bukan hukum dalam kitab undang-undang, tapi hukum itu adalah perilaku hukum itu sendiri, behavior of law. Nah, behavior of law-nya sekarang ini antara satu pejabat dengan pejabat yang lain berbeda pendapat nih. Ada korban, tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Tidak ada yang mengatakan periksa saya. Tidak ada yang mengatakan izin ini kami stop untuk hari pertama, 24 menit jam pertama. Dan kemudian itu ya dalam gaya analisa seorang litigator, ya akan terjadi hal-hal yang sudah dimitigasi. Jadi ini sudah nyata, ceto welo-welo,
buktinya sudah ada, bahkan buktinya itu sampai ke perairan Nia Selatan, yaitu kayu-kayu gelondongan yang menghampar ke sana, melebar ke sana. Ada satu kota yang nyaris hilang, yaitu di Aceh Tamiang. Itu adalah bukti nyata yang mestinya 2 hari pertama sudah ada yang diperiksa. Teka itu Abah Hadi. Nah, kong gini, kita coba konfirmasi ke Bang Kaban. Bang Kaban, 2-3 pekan sebelum Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diundang atau dipanggil ke Komisi 4 DPR, Anda justru melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 4 DPR. Ini jauh sebelum terjadi bencana ini. Apa sebenarnya isu-isu yang terpikirkan di kalangan wakil rakyat ini? Ini kalau wakil rakyat mestinya juga membawa misi penderitaan rakyat, membawa misi penyelamatan lingkungan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Iya, terima kasih Bung Hadi, Profesor TB dan Pak Bang Joni. Kita semua sama-sama prihatin dengan musibah, ya, musibah yang menimpa seluruh keluarga-keluarga yang terjadi di Sumatera, baik di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara dan Aceh. Semua peristiwa ini adalah peristiwa akibat dari kegagalan, ya, akibat dari kegagalan kita sebagai bangsa mengelola kawasan-kawasan dan potensi-potensi sumber daya alam yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena apa? Kita sudah berkali-kali saya mengingatkan, kita ini sekarang semua sudah masuk di era climate disaster. Saya berulang-ulang mengingatkan itu. Termasuk ke pihak Komisi 4 DPR? Iya. Jadi climate disaster itu sesuatu yang terjadi dan kemudian pemimpin-pemimpin dunia sudah bersepakat dalam banyak forum internasional untuk melakukan proses mitigasi dampak dari pemanasan global ini, ya. Dan ya kita semua sudah tahu bahwa alam ini kan dia punya sistem, ya. Alam ini semua sudah punya sistem. Kawasan Indonesia dengan hutan tropisnya, Brazil dengan hutan Amazonnya, ya, dan Tanzania dengan hutan di Afrika, dengan gurun-gurun pasir yang ada di seluruh dunia, itu merupakan satu proses keseimbangan yang terjadi di alam ini. Jadi jika ada kawasan-kawasan itu berubah, maka ini akan mempengaruhi semua sistem yang ada. Gitu. Ini kalau secara ilmu yang saya kira kita ini semua sudah sangat memahami bahwa ketika isu pemanasan global, kemudian sekarang yang disebut dengan dulu disebut orang climate change, sekarang kita sudah masuk fase climate disaster. Jadi ancaman iklim itu terjadi. Nah ini sudah di banyak forum-forum itu sudah, forum internasional sudah dikaji dan banyak komitmen yang dilakukan. Persoalannya adalah, ya, tadi saya setuju dengan dikatakan oleh Bang Joni ini, bahwa itu semua sudah ada tanda-tanda. Sudah ada warning, ya. Nah, persoalannya sekali lagi, kita tidak cepat merespon semua itu, padahal institusi-institusi untuk masuk ke situ sudah ada. Kan harusnya semua sudah bisa diprediksi. Ya saya pada podcast yang lalu juga mengingatkan bagaimana setiap ada gempa yang terjadi di Jepang, ya gempa terjadi di Jepang, kami semua sudah diantisipasi, ya. Jadi semua instrumen negara, peralatan, sistem itu dibuat sedemikian rupa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi akibat gempa.
memang ada yang kadang-kadang tidak terdeteksi. Itulah salah satu kelemahan teknologi. Tapi paling tidak mengantisipasinya itu. Nah, di kita itu sering sekali ya bahasa cuci tangan, bahasa lepas tanggung jawab, tidak mau ngambil resiko. Ya ini kan cara-cara berpikir apa ini? Kalau peristiwa 65 ya orang-orang PKI itu nggak pernah mau bertanggung jawab kan gitu. Ya, jadi jangan sampai cara berpikir PKI ini ya masuk ke dalam alam berpikir orang yang berketuhanan. Ya, orang yang berpikir ketuhanan dia pasti tahu bahwa jangan berbuat kerusakan. Nah, jangan berbuat kerusakan, Anda harus berbuat yang benar, berbuat yang baik, ya, mengikuti alur sistem yang ada. Nah, ini ya, ketika kita bicara di DPR, itu kita bersepakatlah dengan DPR Komisi 4 bahwa mulai dari sisi hulu, jadi tapak-tapak kehutanan itu dari sisi hulu sampai hilir itu harus konsisten ditata, dikelola, harus jelas, ya, harus jelas penataan dari seluruh tapak-tapak kawasan itu. Sebab inilah yang sekarang porak-poranda, ya. Jadi tapak-tapak kehutanan ini sesuai dengan status-statusnya itu sudah porak-poranda, ya. Mana kawasan taman nasional, mana kawasan marga satwa, mana kawasan hutan lindung, mana kawasan hutan produksi, mana kawasan hutan konversi dan sebagainya, mana kawasan hutan adat dan sebagainya. Ini sekarang ya posisinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini berantakan. Ini berantakan. Jadi tapak-tapak kehutanan yang selama ini sudah mulai ditata itu pun masih bermasalah, banyak kelemahan, lalu diporak-porandakan dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, jadi sebenarnya musibah yang terjadi di Sumatera, ya, itu kita harus lihat ini multisektor, ya, karena yang melakukan perambahan, yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan itu sekarang sudah banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, ya. Contohnya masalah izin-izin tambang, ya. Nah, izin-izin tambang perlu diaudit dalam kawasan hutan lindung, dalam kawasan hutan marga satwa, kemudian dalam kawasan taman-taman nasional, itu harus betul-betul diaudit seperti tadi, mesti ada yang bertanggung jawab. Kemudian perizinan-perizinan terhadap tambang-tambang itu, apakah sudah masanya mereka melakukan eksploitasi, atau mereka melakukan eksplorasi, tapi perilakunya adalah eksploitasi. Ini perlu ada kejelasan. Nah, barang-barang bukti saya kira Bang Joni sudah melihat, ya semua gelondongan-gelondongan yang itu kan bisa dideteksi. Bisa diketahui kok jenisnya apa, segala macam itu bisa. Ya, ada alatnya untuk mendeteksi ini kayu apa, bisa diketahui nanti kawasan mana yang dia punya stok tegakan seperti itu bisa, itu teknis. Ya, itu ilmunya ada. Nah, tapi yang penting sekarang adalah bahwa semua pelaku-pelaku yang melakukan penambangan-penambangan dalam kawasan hutan, nah ini perlu diaudit semua, ya, termasuk pemegang-pemegang konsesi kalau ada, ya. Nah, kemudian bagaimana tambang-tambang liar yang dikatakan liar tapi sudah bertahun-tahun, ya. Nah, ini juga perlu ada penataan kembali ke depan. Nah, kemudian ya apapun ceritanya, ya kita sebagai sebuah negara jangan ingin bangsa ini sustain, jangan bangsa ini menuai bencana terus-menerus, karena akibat perubahan iklim ini apabila kita tidak mengantisipasi cermat dan mengikuti semua kaedah-kaedah kedisiplin ilmu yang eksak, wah ini kita akan menuai bencana yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Jadi orang berupaya untuk melakukan rekayasa teknologi dan sebagainya, tapi kalau sudah berhubungan dengan alam, kita harus hati-hati dan harus mempelajari hukum-hukum alam itu selalu bersifat pasti, dan kemudian teknologi kita itu perlu harus lebih ditinggikan lagi untuk merespon semua perkembangan yang ada, sehingga cepat memberikan peringatan kepada pengambil keputusan gitu. Pak Kapan, dari yang kami amati dan data itu
tersaji ke publik ketika Anda diundang di Komisi 4 sebagai mantan Menteri Kehutanan. Ya, itu menyampaikan beberapa butir, bahkan pihak DPR sendiri ini dalam kaitan ingin merevisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Tapi kemudian kami mendapatkan informasi, misalnya saja dari tayangan TV Parlemen yang disajikan ke publik oleh pihak DPR, dan itu juga sebagian besar yang disampaikan kepada Menteri Raja Juli Antoni kemarin, itu sebagian besar adalah apa yang Anda bahas dengan pihak DPR. Nah, pertanyaan saya, dalam kaitan ingin merevisi itu, ternyata pihak DPR juga sedikit mengungkapkan masalah yang terjadi. Kalau undang-undang itu dilakukan, perubahan, revisi, nanti akan berbenturan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus keharusan 30% tutupan kawasan hutan di setiap pulau atau wilayah. Ya kan? Bahkan dalam podcast yang lalu bersama Prof. Syai Hasdat, terungkap juga dunia internasional bahkan kajiannya menetapkan bukan 30%, malah 40% itu yang ideal untuk tetap menjaga keseimbangan. Anda melihat seperti apa nih? Ya, terima kasih Bung Adi. Jadi pada dasarnya ketika hearing dengan dengar pendapat dengan antara para rimbawan dengan Komisi 4 itu sepakat, ya, ada sebuah kesepakatan tentang masalah pemantapan tapak-tapak dan kemudian bagaimana institusi-institusi kehutanan dan kemudian bagaimana masalah anggaran dan sebagainya. Tetapi memang ya yang merusak semua sistem pengelolaan kawasan hutan ini itu harusnya tanggung jawab Presiden yang ke-7. Karena dia yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya itu sudah dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Nah, kemudian setelah ada rentang waktu hampir 1 tahun, lalu diterbitkan Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya kira ini pangkal. Jadi kalau sumber hukumnya saja sudah bermasalah, nanti Bang Joni yang lebih paham, tapi saya melihat bahwa ketika kita mau menata mengelola kawasan hutan ini, tapi kalau antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sudah saling tabrakan, ini malapetaka. Ya, malapetaka. Jadi kalau kita lihat dari bagaimana kesepakatan ya yang disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Mbak Titi, bahwa apa yang kita sajikan itu bagian yang tak terpisahkan menjadi sebuah kesimpulan. Ya, memang kawasan hutan ini perlu ditata, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Dan saya kira ketika kemarin dengan Menteri Kehutanan pun sebenarnya ada penekanan untuk bagaimana memantapkan kawasan-kawasan itu, terutama dengan pemetaan-pemetaan secara... Tapi kan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada masalah. Nah, jadi sekarang ini masalah adalah ketika Undang-Undang Cipta Kerjanya dengan praktek di lapangannya itu bertentangan. Karena sekarang perizinan tambang misalnya, bagaimana mungkin dalam kawasan Taman Nasional ada tambang besar? Coba, ini kan terjadi. Padahal yang namanya Taman Nasional itu dia sangat strict, ya, tidak gampang untuk membuat tambang dalam kawasan Taman Nasional. Ada pengalaman beberapa negara, ya, tapi mereka sangat disiplin. Nah, kita di dalam masalah ini tadi ya, tidak mungkin tambang di dalam kawasan Taman Nasional itu kalau bukan karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini akan merambat ke banyak kawasan-kawasan lain. Paling tidak seperti Sumatera Utara, itu ada permohonan tambang emas yang cukup luas. Ya, yang cukup luas. Nah, dan emas itu semua ada dalam kawasan Taman Nasional. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, nah itu kalau tidak ada kontrol dari publik, ya kalau tidak ada musibah bencana alam, mungkin itu berlanjut. Nah, ini semua perlu diaudit. Ya, ini kita nih cinta sama bangsa ini, kita cinta sama negara ini,
dan kita perlu pikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini kan harusnya dalam rangka membuat generasi masa depan itu yang mereka lebih bisa eksis mempertahankan negara ini. Jangan kita memanfaatkan kesempatan tanpa memikirkan masa depan, gitu loh. Kita coba konfirmasi ini soal politik negara yang berhubungan dengan pembangunan kehutanan ini. Prof. TB, dari analisis yang disampaikan oleh Bang Joni menggunakan ini nampak ada misi politik negara yang justru mengundang bencana. Seperti misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja justru ketentuan 30% minimal harus ada hutan itu di setiap daerah itu, di setiap pulau, itu justru dihapus demi soal ekonomi, demi soal lapangan kerja, konon katanya. Sementara faktanya sekarang dengan langkah-langkah semena-mena, habis hutan kita, bencana terjadi. Anda melihat ini politik pemerintah ini kan seperti apa ini? Ya, terima kasih Bung Adik, Pak Dr. Kaban, Pak Joni Alha. Tadi dua pendapat sudah disampaikan. Sebenarnya segera yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini kan akibat bencana ini kan tidak berdiri sendiri. Kalau saya mengatakan di situ mengandung ya aspek moral manusia, perilaku manusia yang itu bisa dilihat pada sektor pemerintahan, ya, sektor kehutanan, ekonomi dan seterusnya. Nah, kerusakan ini luar biasa. Itu telah membawa bencana dengan kerugian yang sangat besar. Jadi sekali lagi, bencana nasional ini harus dikumandangkan garis. Untuk apa? Untuk melakukan evaluasi secara total. Sekaligus di dalamnya mengaudit. Kebijakan pun juga bisa diaudit. Hanya saja kan pandangan ini kan tidak populer. Jadi nanti akan terlihat mana karena kelalaian, karena kejahatan, keserakahan, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti akan ketemu dia bagaimana menata ya dalam kehidupan bernegara, berbangsa, include di dalamnya di dalam mengelola kehutanan, lingkungan untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk anak bangsa. Itu poinnya gitu. Karena kalau kita lihat ya, alasan-alasan yang dikemukakan itu kan sepertinya seperti bangsa yang tidak punya peradaban. Tidak punya pengetahuan, saya ulangi lagi. Ya, standar moral kita itu luar biasa. Ya, jauh sekali gitu ya. Jadi jawaban-jawaban yang dikemukakan baik oleh pejabat publik ya, oleh kepala daerah, oleh para pihak yang punya kepentingan langsung, termasuk juga anggota parlemen, itu cermin ya bagaimana cara kita mengelola bangsa yang besar ini yang dilimpahi karunia yang sangat luar biasa oleh Allah SWT. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kita sebagai hamba yang mengatakan beriman sebagai rasa syukur. Tidak terjawab, tidak terkonfirmasi kalau kita lihat kerusakan utuh. Nah, oleh karena itu buat saya harus ada pertanggungjawaban ya, evaluasi lalu akan dilihat secara detail, kemudian harus ada yang mengambil tanggung jawab itu, entah karena kesalahan kebijakan atau juga karena kejahatan, kelalaian dan seterusnya. Tetapi nggak bisa dibiarkan. Itu untuk memberikan satu hope bahwa di Indonesia ini hukum masih ada. Hukum itu masih tegak. Kita lihat, masyarakat ini sudah hopeless. Kapan korupsi itu bisa diberantas? Kapan korupsi itu bisa diselesaikan? Dari pidato ke pidato, pada akhirnya rakyat sekarang, ini omong-omong semuanya. Dilihat dari medsos ke medsos, isinya omong-omong semua. Berapa persen
dari penyimpangan-penyimpangan hukum itu yang diselesaikan. Ya, kita akan lihat itu. Sehingga orang semakin lama semakin skeptis. Apa ada penyelesaian? Atau hanya dari pidato-pidato, dari rapat ke rapat? Tetapi, action nyata, langkah-langkah hukum, itu berapa orang yang bertindakan? Kan baru kecil sekali tuh. Di kejahatan tambang tuh hanya berapa? Coba. Kita bisa lihat kok, kita bisa buat data. Nah, sekarang dalam musibah bencana alam banjir ini, berapa ya yang akan harus dia mempertanggungjawabkan? Nah, ini tidak terkonfirmasi. Nah, oleh karena itu, saya kira kembali, ya, terutama Presiden Prabowo, tidak bisa lagi kemudian hanya ngomong-ngomong, tetapi apa langkah-langkah hukumnya? Dan tidak bisa, karena ini kan waktu ini berjalan terus. 1 tahun. Ini masih ada waktu 3 tahun ke depan. Tapi kalau kejadian demi kejadian, dan kejadian-kejadian itu adalah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini luar biasa. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, beliau sendiri kan sudah mengatakan bahwa ini adalah Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara bersih. Nah, tadi sudah disinggung. Itu kan bisa dilihat. Pemerintah zaman siapa? Bahkan mengatakan 10 tahun terakhir, terutama pada masa Jokowi, kerusakan itu sangat masif. Kenapa tidak gitu? Evaluasi mulai dari situ. Nanti dia akan bersambung gitu loh. Nah, saya kira kalau Pak Prabowo mengambil langkah-langkah konkret itu, tidak lagi berhenti pada pidato-pidato yang menggebu-gebu. Orang sekarang menunggu apa tindakan dari pidato itu. Law enforcement mana? Tidak hanya cukup pidato politik, tapi yang penting adalah law enforcement. Bagaimana mempertanggungjawabkan segala penyimpangan, ya, segala pelanggaran hukum, pelanggaran kebijakan. Artinya, semua itu bisa diaudit dengan pendekatan ilmiah. Parameternya udah banyak itu. Ini para ahli di luar kepala itu. Nah, sekarang mau apa tidak? Kapan? Nah, kalau saya mengatakan, nyatakan dulu. Jadi dalam sebagai bencana nasional, lalu kita evaluasi secara menyeluruh, audit, tegakkan hukum. Simpel seperti itu. Baik, Prof. Bang Yeni, Anda melihat politik hukum dan penegakan hukum yang ditempuh negara di sektor kehutanan ini arahnya kemana? Karena kan soal penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh Prof. TB, lalu tadi Pak Kaban, walaupun undang-undang tentang kehutanan itu diabaikan, kan sebenarnya tidak ada masalah. Karena undang-undang cipta kerja justru memungkinkan. Misalnya untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan ekonomi, hutan kembali dilepaskan untuk kawasan industri dan lain sebagainya, untuk tambang dan lain sebagainya. Anda melihat seperti apa? Kalau dibilang saya tidak meletakkan harapan, nanti kelihatannya tidak bersyukur. Lebih bagus posisi saya adalah skeptis. Saya dengan segala hormat pada bangsa ini, pada pemimpin kita, presiden kita, saya skeptis ini akan jalan seperti yang disampaikan oleh Bang Profesor TD. Di satu sisi hal yang mendasar itu ya undang-undang kita masih pro kepada industri. Bagaimana hutan kemudian dieksploitasi, masih terjadi deforestasi. Padahal, Pak Kabar, hutan itu adalah bebek ajaib yang bertelurkan emas hijau. Mari kita periksa bangsa ini mendapatkan kekayaannya dari hutan. Bisa dihitung. Kemudian hutan itu pun kemudian menghidupkan. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk tetangga kita. Udara bersih dari Taman Nasional Gunung Leuser itu juga dinikmati orang yang ada di Kuala Lumpur, di Singapura. Jadi mereka berhutang ekologis juga sama kita dari hutan Indonesia. Jadi ini memang harus ada yang
langkah luar biasa yang harus dilakukan, karena problem ini adalah problem yang luar biasa dan tidak pernah tercatat dalam historis bangsa ini. Di tengah skeptisisme itu, apa langkah yang bisa dilakukan? Bang Rehat, Bang Gabat, tolong koreksi saya kalau salah. Pernah nggak kejadian ini di zaman Belanda? Banjir sampai kelelep, kan? Sungai, jembatan, kalau orang Langka bilang, ranap, hampir hilang, putus. Tidak pernah kejadian ini zaman Hindia Belanda. Tapi kejadian ini di zaman kita merdeka, menuju ke 100 tahun Indonesia yang beradab. Jadi, skeptisisme terhadap kondisi ini bisa pulih saja atau ditegakkan hukumnya. Saya nggak bisa berharap dari sistem hukum nasional kita. Artinya, itu akan bisa ditegakkan karena belum ada indikasi ke arah sana. Yang nggak boleh dilupa, Bang CB, bahwa hutan itu dia kan ada pada sebuah sistem, bukan cuma sistem ekologisnya, tetapi sistem hukum dunia. Mekanisme hukum nasional dan ada mekanisme hukum internasional. Ada HAM nasional, ada HAM internasional. Yang nggak boleh dilupa bahwa problematika ekstraordinari hutan atau yang disebut sebagai disaster tadi oleh Bang Kaban, itu bisa diintervensi oleh mekanisme hukum internasional. Baik itu mekanisme melalui konvensi Paris maupun itu juga mekanisme hukum pidana internasional. Apakah kita mau masuk ke dalam arena itu? Tentu kan tidak. Di sisi lain, pemerintah Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya melakukan diplomasi internasional, membangun international trust kepada Indonesia. Halo, bagaimana mungkin kita firm memiliki reputasi diplomasi internasional yang baik, kemudian trust internasional yang baik, baik itu dalam politik maupun bisnis, sementara hutan itu menjadi biang bencana di negeri ini. Dan yang nggak boleh lupa, bencana ini adalah sengaja menggambarkan adanya problem distrust dan problem tata kelola dan good governance yang sangat-sangat bermasalah. Ada perizinan yang mestinya tidak boleh, tapi dimasukin, dan seterusnya. Saya ingin masuk ke dalam hal yang paling mendasar yang hari ini harus dilakukan. Pertanyaan saya, ketika profesi kedokteran anak bisa masuk ke tempat bencana, sekarang menuju ke tempat yang satu kota hampir hilang. Nggak pernah ada kabar tuh, mana Menteri Kesehatan punya nggak separuh tenda untuk rumah sakit bencana. Rumah sakit darurat. Nggak pernah ada ke negara Bang Kaban. Sementara mereka lukanya masih meruyak, hatinya masih terkapar, ataupun tidak ada, menghubungi, susah sekali menghubungi, meraung-raung orang itu semua. Jadi, tolong Pak Menteri Kesehatan, kesehatan dan kehidupan rakyat ini lebih penting daripada kesehatan industri kesehatan dan rumah sakit swasta yang skala menteri itu. Tolong bantu, terjunkan, buatkan rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat, fasilitasi, berkawan baiklah sama dokter-dokter, para perawat, para tenaga medis, kerahkan DK. DK bisa kok. Ke tetangga kita yang jiran kita kena gempa, yang dikirim bukan beras, tapi yang dikirim adalah dokter. Yang dikirim adalah tenaga kesehatan. Tolong tenaga kesehatan, saya lihat Menteri Amran mengirimkan beras, itu sangat bagus, air bersih, dan ini hal pertama yang dibutuhkan. Ini minggu kedua, minggu yang sangat krisis. Jangan sampai distrust secara sosial dan politik itu masuk ke tulang sumsum rakyat Indonesia, termasuk Nun di Langkat dan di Aceh San. Saya kira ini Hadi. Di tengah skeptisisme tadi, Anda menawarkan ada dua kemungkinan. Bisa dibawa ke hukum internasional atau hukum nasional kita sendiri. Saran Anda, ya untuk mencegah itu, dan untuk mencegah orang menggunakan legal standingnya untuk masuk ke sana, saya kira
populer juga lah dan patut juga ya Menteri Kehutanan ini bersiaplah, saya siap diperiksa untuk menjelaskan kepada publik mengapa ini terjadi. Kalau Menteri Kehutanan menjelaskan itu di forum DPR, mengapa dia tidak juga jelaskan itu di forum publik yang merupakan pemilik kedaulatan itu sendiri, dan karena ini ada bersisian dengan hukum, ya jelaskan itu secara hukum. Benar tidak perizinan, siapa yang harus bertanggung jawab. Dan hemat saya, nggak boleh ada yang nggak bertanggung jawab terhadap hal yang menyayat-nyayat kemanusiaan. Saya kira bukan cuma alam dan hujan yang marah, Tuhan pun akan murka kalau itu tidak ada yang menjadi penanggung jawab atas bencana. Begini, Pak Kaban, Prof. TB, apa catatan Anda seputar hukum dan penegakan hukum di pembangunan kehutanan ini agar bencana yang sama tidak kembali terulang? Terutama seperti yang diingatkan oleh Pak Kaban bahwa ini era climate disaster. Kemungkinan bencana yang lebih besar akan terjadi. Apa catatan Anda seputar hukum dan langkah penegakan hukum di pembangunan kehutanan? Iya, jadi gini Bung Hadi. Jadi karena alam ini dia satu kesatuan, sistem. Ya. Jadi dia sistem alam ini dia melingkup seluruh dunia ini. Jadi aktivitas-aktivitas dalam kawasan hutan, apakah itu istilahnya pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan non-perhutanan, ya, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan tambang, ini harus konsisten terhadap kesepakatan internasional untuk mengurangi, ya, untuk melakukan mitigasi. Ini memang diperlukan sebuah terobosan keras, ya, terobosan yang menjadi komitmen dunia. Kalau dulu di bidang kehutanan, ketika terjadi pemberantasan perang terhadap illegal logging, maka Uni Eropa, pemerintah Amerika, bersama-sama pemerintah Indonesia, dan beberapa negara-negara di dunia ini yang mereka membutuhkan kayu Indonesia, itu disepakati ada sertifikasi, ya, legalitas, verifikasi kayu, SPLK namanya. Jadi seluruh kayu-kayu yang keluar dari hutan Indonesia dan masuk ke pasar internasional mesti ada SPLK-nya. Itu lebih terkontrol lah. Nah, itu lebih terjaga. Begitu juga apakah dunia berani untuk membuat sebuah komitmen internasional seluruh hasil-hasil tambang yang ilegal itu ditolak oleh pasar, dan negara-negara yang terlibat di dalam menghasilkan illegal mining yang masuk ke pasar internasional yaitu harus di-ban. Ini kita harus menghormati sistem hukum alam dan sistem hukum negara. Nah, pertanyaannya, untuk menjadikan Indonesia sebagai pionir negara yang berkomitmen untuk mencegah, untuk ikut mitigasi, mengurangi pemanasan global, dan kemudian juga menjaga lingkungan kesatuan alamnya secara konsisten. Dan oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja harus dibatalkan. Catatan Anda, Prof? Ya, saya sederhana aja. Setiap kebijakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap ada unsur-unsur kejahatan, apakah itu dalam bentuk konspirasi maupun serakahisme, itu harus terkena hukum. Tidak bisa dibiarkan. Itu menandakan bahwa negara berdaulat, bahwa negara hadir di tengah krisis yang sangat gawat ini, supaya untuk membangun trust, membangun hope, dan sekaligus kita belajar dari musibah ini, agar ke depan paradigma pembangunan kita pun itu juga harus diperbaiki. Jadi tidak merusak hutan, tetapi bagaimana menjaga dan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan manusia. Bang Joni, catatan Anda agar tidak terulang lagi
soal hukum dan penegakan hukum agar bencana tidak terulang, agar hutan dan lingkungan kita masih bisa seimbang dan menyelamatkan kehidupan manusia. Ya, saya agak lugas bicara soal pertanggungjawaban. Itu dalam arti agar kita itu punya budaya hukum yang bertanggung jawab. Karena kalau pakai teori hukum itu ada substansi, ada struktur hukum, tapi yang agak melemah dan lunglai itu lebih budaya. Ini kita dorong, kita sorong, dan kita sodorkan untuk supaya ada budaya hukum, penegakan hukum kita yang betul-betul andal. Dan ini tantangannya bagi pemerintah sekarang yang memang punya komitmen untuk itu. Baru setelah itu secara lebih teknis, secara lebih mekanisme adalah patuhi hukum-hukum alam itu sendiri, hukum-hukum ekologis itu sendiri, dan patuhi instrumen-instrumen kesepakatan dan regulasi yang mestinya sesuai dengan itu. Dan lakukan delegitimasi, perlu cabut Undang-Undang Cipta Kerja yang mendelete 30% hutan di kawasan gas, itu harus dicabut. Jadi dalam rangka memulihkan kembali hutan kita, lakukan review, re-regulasi terhadap bidang kehutanan dan lingkungan, dan juga tambang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita harus kembalikan itu kepada hajatnya adalah agar negara ini tetap lestari, tetap hijau, dan bebek bertelur emas hijau yang notabene itu adalah hutan, itu bisa memberi berkah bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Joni, Bang Aban, dan Prof. TB. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar.